berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang kami dapat panggil di dalam kesesakan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang bukan hanya berkata bahwa Engkau mengasihi kami, namun Engkau tersalib di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kami. Dan Tuhan yang sama pagi hari ini rindu untuk bersabda, berbicara dan menuntun hidup kami. Tuhan, Kau kenal setiap kami. Engkau tahu kekhawatiran kami yang mungkin orang sebelah kanan kiri kami nggak tahu. Tapi kami hari ini tahu kami datang kepada Tuhan yang kenal setiap kami. Oleh karena itu kami rindu menyambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu Engkau bicara Tuhan dengan leluasa dalam hidup kami, apapun yang kami alami sesuai dengan konteks pergumulan kami masing-masing. Tuhan, Kau lawat kami, Tuhan sapa kami. Kami boleh merasakan lawatan yang kekal itu di tengah dunia yang fana, yang menyesakkan, yang setiap hari kami lewati ini. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan digerakkan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menghidupinya. Juga urapi hamba-Mu Tuhan, bukan hanya banyak berbicara tapi ia juga banyak melakukan firman-Mu. Tuhan, pakai dianya sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu dalam tangan-Mu, biar Tuhan pimpin setiap detiknya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin. Shalom teman-teman semua. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakangnya. Kita bersyukur hari ini ada beberapa teman-teman baru ya. Teman lama juga yang baru datang kembali. Kenalan dulu dong, boleh nggak? Kenalan yang belum kenal. Nah ini belum kenal katanya. Nah kenalan dulu ya sambil saya buka Alkitab. Nik, kenalan belakangnya. Oh, malu-malu belum kenal ya. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, When God Says No. Kita tahu dalam doa kita kepada Tuhan, nggak selalu Tuhan itu jawab iya. Bagaimana kita berespon ketika Tuhan berkata tidak terhadap seru dan doa permohonan kita. Yuk kita buka Yakobus pasal yang keempat ya teman-teman. Yakobus pasal yang keempat ayat 2b sampai ayat yang ketiga. Yakobus pasalnya yang keempat ayat 2b sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal 4 ayat 2b mulai dari kata kamu tidak memperoleh apa-apa ya. Sampai ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya menjawab bacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, anak saya usianya 1 tahun 2 minggu. Banyak orang yang bilang kalau punya anak itu paling susah 1 bulan pertama. Nah kalau buat yang punya anak, nggak setuju. Kalau 1 bulan pertama itu yang mana cuma tidur doang gitu loh. Ya kan, kita godain, kita apa, dia ya diam aja. Atau nangis gitu aja ya. Tetapi kebanyakan ya nurut lah, paling nangis-nangis doang gitu. Yang susah adalah ketika anak itu udah mulai agak besar dan mulai punya keinginan atau kemauan. Nah, waktu disuruh ini itu bilang no itu lebih susah. Dan banyak orang tua lain juga cerita, oh no, the hardest part will come ya. Paling gampang itu newborn ya, karena dia nggak bisa respon apa-apa, nggak bisa ngelawan, nggak bisa nolak. Nah anakku ini udah bisa nolak ya, herannya nolaknya itu nolak yang bagus-bagus gitu ya, makan nolak ya. Misalnya mau pegang colokan listrik, dihalangin dia, no dia mau gitu ya. Jadi justru hal-hal yang berbahaya itu dia suka cari gitu ya. Jadi kadang kita sebagai orang tua kayak harus say no. Sekalipun hari ini banyak orang bilang jangan say no. Kalau say no pasti dilakukan ya. Bingung juga ya mau ngomong apa ya. Saya mau pegang colokan kita bilang apa? Pegang ini aja ya gitu ya. Jadi harus dilatih supaya nggak bilang no katanya ya. Kalau bisa jangan bilang no. Tapi itu biasa teman-teman, menerima no itu sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak ya. Termasuk waktu kita doa sama Tuhan. Kadang kita terima no dari Tuhan, itu nggak enak. Ada seorang anak muda datang sama saya, dia itu naksir satu cewek, udah dideketin, udah ditaksir selama berbulan-bulan, didoakan teman-teman, dipuasakan, gitu. Doa puasa.
Bahkan kalau dia mau WA itu didoain kata per kata katanya. Tapi ternyata cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh nyesek ya. Jadi akhirnya nggak ada respon gitu ya. Jadi dia bilang kenapa kok Tuhan no, padahal dari awal dia udah doa sama Tuhan. Ada seorang jemaat guru piano cerita waktu pandemi dia berdoa terus sama Tuhan supaya dapat murid. Dan to be honest, sedikit banget orang yang mau dilesin piano secara online. Ya, ada yang mau les piano online. Kurang gimana gitu, ya nggak sih, nggak ada yang mukul tanganmu. Jadi progresnya itu kayak lebih lambat gitu. Jadi dia tiap bulan itu akhirnya hidup dari uang tabungannya akhirnya ya kan, karena dia nggak dapat penghasilan yang cukup untuk dia bisa bertahan hidup. Waktu itu dia cerita, kenapa ya untuk hal yang dasar aku doa kok Tuhan say no. Sampai akhirnya dia harus cari kerjaan yang lain, cari side hustle yang lain untuk bisa cukup, itu pun masih pakai uang tabungan. Ada jemaat yang lain juga sakit atau keluarganya sakit, bergumul, berdoa, tapi kok Tuhan say no. Menerima no dari Tuhan itu seringkali nggak mudah, kadang bisa buat kita kecewa, buat kita bertanya, Tuhan kenapa? Kok ini sesuatu yang baik tapi Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak dengarkan. Teman-teman, kalau saya cerita pengalaman say no, salah satu pengalaman saya adalah ketika saya mau merit umur 27. Waktu saya seusia kalian, maksudnya kayak remaja, terus habis itu SMA kuliah, kalau ditanya mau merit umur berapa, saya selalu jawab umur 27. Karena kenapa? Papa saya umur 27 merit dan usianya oke gitu, sama anaknya masih oke lah ya. Maksudnya usianya masih enak gitu. Jadi pengennya 27, tapi ya apa dikata laku baru punya pacar pertama umur 25. Jadi 2 tahun kayaknya kecepetan. Jadi kayak ya akhirnya ditunda ke 30 rencananya awalnya ya. Jadi pengen nikah umur 30, udah pacaran kurang lebih 4 tahun lebih, akhirnya batal beberapa bulan sebelum menikah. Jadi waktu hari H yang mestinya tanggal pernikahan tuh saya tuh kayak sehari itu kayak disorientasi. Kenapa? Kayak saya bukan cuma sedih ngapusin foto mantan, tetapi juga sedih karena kehilangan sebuah mimpi yang saya udah mikir udah tak delay 3 tahun loh Tuhan. Tapi tetap enggak juga gitu ya. Jadi benar-benar I took it very hard dan buat aku banyak bertanya kenapa kok no Tuhan, kenapa kok no. Tapi teman-teman kalau kita boleh membaca Alkitab dan melihat Alkitab dengan lebih mendetail, sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab banyak juga yang mengalami no dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, misalnya Daud itu seorang yang dikatakan dekat sekali dengan hati Tuhan. Jadi Daud ini adalah seorang yang sangat dekat sama Tuhan. Tetapi ada satu momen dalam hidupnya di mana dia kemudian berzina dan kemudian Batsheba itu hamil dan dia berdoa, berpuasa 7 hari 7 malam supaya bayi dalam kandungannya, bayi yang waktu itu lahir itu sakit supaya nggak mati. Tapi ternyata akhirnya Tuhan say no dan bayi itu akhirnya mati. Siapa yang nggak tahu Paulus? Paulus adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa memberitakan Injil kemana-mana. Sampai Injil itu ada sampai ke Indonesia hari ini. Itu karena Paulus yang memberitakan Injil kepada lintas suku bahkan ke benua yang lain. Jadi Paulus adalah seorang yang memberitakan Injil dengan luar biasa. Tetapi waktu dia berdoa, Tuhan aku nggak mau ada duri dalam daging, dalam diriku ini. Tolong diangkat Tuhan, dilepaskan Tuhan. Nah, Tuhan say no juga. Tuhan bilang cukup kasih karuniaku buat kamu. Bahkan kalau kita mengingat Yesus Kristus sendiri berdoa, ya Bapakku sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Di dalam kemanusiaannya yang membayangkan betapa sakit dan ngerinya hukuman salib itu. Dan dia doa sama Tuhan kalau bisa Tuhan cawan ini dilalukan daripadaku. Tetapi Tuhan say no, Tuhan say no. Dan dia harus memikul dan menanggung salib itu sampai kepada maut. Teman-teman, bagaimana perasaan kita kalau kita mendapatkan no dari Tuhan? Pernah nggak kita berdoa dan Tuhan say no di dalam hidup kita? Mungkin kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk keharmonisan keluarga kita. Ternyata kok Tuhan nggak jawab. Kita berdoa untuk studi kita mau selesai on time, tapi kok Tuhan nggak jawab.
Kita mau cari kerjaan sesuai passion kita doain, tapi kok Tuhan nggak jawab. Mungkin kita bisa sedih, kecewa. Tapi hari ini kita mau lihat sama-sama gimana sebenarnya kita melihat dan berespon ketika Tuhan berkata no terhadap doa-doa kita. Teman-teman, Yakobus berkata dalam ayat yang kita baca hari ini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu orang yang pertama, bagian yang pertama, karena banyak orang hari ini sekali ke gereja, Tuhan tuh bukan jadi yang nomor satu ketika dia mengalami pergumulan atau dia ada masalah, nggak cari Tuhan, jadi nggak dapat apa-apa kata Yakobus karena kamu memang nggak doa, gitu. Sehingga doanya kalau udah mentok baru doa ya. Jadi dari awal kamu sulit, kamu cari saudaramu yang kaya, cari temanmu dan sebagainya, nggak cari Tuhan. Tapi ada kelompok orang yang kedua, kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima. Nah ini ada yang doa tapi tetap nggak terima. Kenapa? Karena kamu, katakan Yakobus, salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita melihat bagian Alkitab ini, kita akan melihat di dalam terjemahan NIV atau bahasa Inggrisnya dikatakan di sana, you do not receive because you ask with wrong motives. Kamu tidak mendapatkannya karena kamu punya motif yang salah ketika kamu berdoa. Nah, apa motif yang salah ini? Nah, kita mau lihat ya, kita berdoa motifnya benar atau salah. Dikatakan lebih lanjut di sana, that you may spend what you get on your pleasure. Artinya apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan yang menarik, hawa nafsu ini dipakai kata your own pleasure. Atau untuk kesenanganmu belaka. Jadi doa-doa yang dijawab Tuhan ini dikatakan di sana Yakobus adalah doa yang dinaikkan untuk kesenangan. Kesenangan diri dan bukan kesenangan Allah. Kata pleasure ini berasal dari kata Greka hedonai yang sebenarnya dekat sekali dengan kata hedonisme yang menjadi wawasan dunia yang hari ini populer di mana-mana. Tentang orang-orang yang menganggap bahwa kesenangan itu adalah tujuan kehidupan. Kita hidup tujuannya apa ya? Happy, ya seneng gitu ya. Kita kerja buat apa? Supaya happy ya. Kita bahkan pelayanan supaya apa? Supaya Tuhan berkati kita supaya kita happy. Jadi kesenangan itu yang jadi tujuan. Apapun caranya, apapun jalannya, yang penting kita tuh happy, hidup enak, gak mengalami pain. Nah itu kita pengen hidup yang seperti itu. Dan yang menarik, Yakobus di sini berkata, wrong motive adalah orang yang hedonis seperti ini. Orang yang doa-doanya itu hanya mengejar supaya dirinya nyaman, aman, gak menderita, gak sakit. Nah ini termasuk golongan orang yang doanya gak dijawab. Ini menarik ya. Karena hari ini kita melihat, ya tentu dong kita doa kita pengen nyaman. Kita doa kita pengen happy. Bener gak sih? Kita doa kita pengen gak ada masalah dong ya. Atau kalau ada masalah selesai dong ya. Tapi ternyata Yakobus bilang di highlight ini wrong motives. Wrong motives. Karena sesungguhnya seorang anak Tuhan seharusnya berdoa, dikatakan di sana, mencari apa yang disenangi Tuhan. Bukan hanya disenangi oleh diri kita sendiri. Teman-teman, di dalam Yakobus penterima surat ini orang-orang di sana adalah orang-orang yang memang quote and quote Kristen, tetapi mereka hidup gak ada bedanya sama orang-orang dunia. Mereka tinggi hati. Kalau kita baca satu surat Yakobus ini, mereka berlomba-lomba ingin jadi orang yang terkemuka, bahkan mereka gak peduli mereka menjatuhkan temannya dengan perkataan, memfitnah. Mereka bahkan gak peduli sama Tuhan ketika mereka melakukan rancangan bisnis atau bahkan untuk bekerja dan lain sebagainya. Gak pernah tanya Tuhan. Yang penting mereka pengen hidup berfoya-foya di dalam kemewahan, di dalam kenyamanan, di dalam kekayaan dan kemakmuran. Mereka memakai doa hanya sebagai alat untuk mendapatkan yang mereka mau, kehidupan yang mereka mau seperti itu. Bahkan mereka tidak sungkan melakukan cara-cara yang salah untuk mendapatkannya, tetapi di saat yang sama mereka berdoa. Dan ini yang dikecam oleh Yakobus. Berdoa dengan semangat hedonisme yang dipikir hanya keinginan, kekayaan, kesenangan diri sendiri. Gak peduli masa bodoh sama apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Timothy Keller di dalam bukunya berkata, sebuah permohonan kepada Tuhan bisa berbahaya ketika kita memakainya sebagai alat untuk mewujudkan Tuhan kehendakku yang jadi. Ya, untuk memuaskan keinginan kita dan memberitahu Tuhan mestinya kayak gini loh Tuhan, kamu menjalankan dunia ini. Banyak nggak orang Kristen yang seperti ini teman-teman? Banyak.
Kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan dan kita yang Tuhan mestinya kayak gini. Tuhan mestinya kayak gini. Kita sering memposisikan diri sebagai orang yang menyuruh Tuhan. Bukan menundukkan diri kita di bawah kehendak Tuhan. Tim Keller berkata, semakin orang ini berdoa, ia hanya peduli sama dirinya sendiri, ia akan terus fokus sama dirinya sendiri, dan dia menjadi Tuhan di dalam dirinya sendiri. Agustinus berkata bahwa orang-orang ini memiliki disorder love. Orang-orang yang punya kasih yang salah, ilah di dalam hatinya, yang berkata bahwa keinginannya, kehendaknya yang harus jadi. Maka itu Yakobus di pasal 4, pasal yang sama, ayat yang ke-15 berkata, jika kamu berdoa, hendaknya kamu berdoa, if it is the Lord's will, di dalam setiap doa kita. Jika memang ini kehendak Tuhan, biarlah ini yang jadi. Jadi dalam doa kita harus ada kesadaran penundukan bahwa sesungguhnya biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi, sekalipun kita punya kehendak dan doa yang kita naikkan. Dan hal ini diteladankan sempurna oleh Kristus ketika di Getsemani ia berdoa berpeluh darah untuk menghadapi salib itu. Dia berkata, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia berkata, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil cawan ini Tuhan bisa. Tapi apa? Jangan yang aku kehendaki. Melainkan biar kehendakmu yang jadi. Ia memberikan teladan bagi kita bagaimana kita berdoa. Kita seharusnya menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Membiarkan kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kesenangan dan kepuasan hidup kita. Tetapi apa sih sebenarnya Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita berhenti sejenak di sini, teman-teman, mau gak kita evaluasi hati kita. Kalau hati kita itu ada kursinya, siapa yang duduk di sana? Seringkali kalau kita boleh jujur, seringkali diri kita yang sebenarnya ada di tahta hati kita. Semua keputusan hidup kita, semua hal yang kita kejar, semua hal yang kita inginkan, tolak ukurnya itu kita, bukan apa yang Tuhan mau di dalam diri kita. Mari kita sama-sama lihat Kristus yang memberikan teladan buat kita. Yang menanggung salib itu sebagai penundukan kehendaknya di bawah kehendak Bapa. Dan setiap kita juga harus belajar berkata, Tuhan, aku gak tahu banyak hal, Tuhan lebih tahu. Aku pengen ini, tapi biar Tuhan kehendaknya yang jadi. Sementara hari ini saya rindu sharing 2 hal buat kita sekalian. Yang pertama adalah no for us is a yes for God's plan. Mungkin kita berkata, oh no buat kehendak kita. Tetapi di saat yang sama ketika kita menerima no dari kehendak kita, di saat yang sama itu juga yes atas kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang maha tahu itu. Ketika say no artinya he has a better plan for us yang kita mungkin hari ini gak tahu. Ya, satu penggambaran ini dikatakan C.S. Lewis, dia berkata, bayangkan diri kita itu sebuah rumah. Ya, diri kita sebuah rumah. Dan Tuhan itu akan tinggal di rumah itu. Tuhan akan tinggal mendiami rumah itu. Benar gak sih? Ketika kita percaya Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tapi Tuhan itu gak akan membiarkan rumah itu gitu aja. Tapi Tuhan ingin merombak hal-hal yang buruk. Katakan di sana, bayangkan ketika mungkin awal-awal Tuhan datang ke rumah hati kita, dia mulai melakukan hal-hal yang mungkin make sense. Oh ini bocor ya. Mulai didempul, diganti plafonnya, retak di krek ditempel lagi gitu ya. Tapi pelan-pelan kita merasa, loh Tuhan kok temboknya dijebol. Nah kita mulai merasa, loh Tuhan kok seperti ini. Loh Tuhan kok ruangan sama ini kok digabung Tuhan. Loh Tuhan ini tackle bagus-bagus kok dicungkil. Ini kayak di Surabaya jalan bagus-bagus kok dikeduk di mana-mana ya. Saya juga bingung. Udah dibagusin tahun lalu, hari ini dirusak lagi, saya nggak ngerti ya. Tapi mungkin kita juga kadang dalam hidup kita, loh ini kok bagus-bagus kok dicungkil-cungkil sih Tuhan. Kita merasa Tuhan ini mau ke arah mana Tuhan? Kok hidupku ini diobrak-abrik sama Tuhan. Tuhan mau bawa ini kemana? Kalau bocor oke Tuhan. Kalau retak dibenerin Tuhan, tapi yang bagus-bagus sudah dong, kamarku ini udah nyaman Tuhan, gak perlu dibobol, gak perlu dipasangin ini itu. Nanti C.S. Lewis bilang bisa jadi Tuhan itu membangun sesuatu yang beda loh sama yang kita mau. Kita mungkin pikirin kita mau punya rumah yang homey, cottage kecil, tapi mungkin Tuhan itu mau buat istana. Tuhan mau hidup kita itu jadi dampak buat orang lain, sehingga Tuhan gak akan biarin kita nyaman di little cottage itu, tapi Tuhan mungkin
halamannya diratain, dibangun tempat yang baru. Tuhan ingin bentuk kita di luar apa yang mungkin kita bayangkan. Teman-teman, seringkali kita merasa segini aja Tuhan. Kayak gini aja, ini Tuhan happinessku, ini Tuhan impianku. Padahal sebenarnya Tuhan itu pengen rombak hidup kita. Tuhan pengen bentuk hidup kita, mungkin di luar yang kita mau. Mau gak kita punya kerelaan? Karena Tuhan akan diam di sana. Tuhan gak bisa diam di sana dan biarin kita hidup dalam dosa, kita terus kejar kenyamanan, kita gak dibentuk, enggak. Tuhan mau bentuk kita. Tapi kita mau gak dan punya gak kita kerelaan untuk, ya Tuhan bilang no. Tapi itu adalah cara Tuhan membentuk kita, merombak kita. No for us is a yes for God's better plan. Enggak mungkin buat keinginan kita, tapi di saat yang sama itu adalah yes buat keinginan dan rencana Tuhan yang lebih baik. Hal yang kedua teman-teman, His best can be painful. Nah ini sesuatu yang mungkin jarang dibahas karena hari ini orang pengen hidup enak, nyaman. Saya pun kita nggak tahu hedonisme itu apa sih kok, itu pastry atau apa kita nggak ngerti apa itu. Tapi sebenarnya itu semangat setiap orang pengen hidup nyaman, santai, enak. Dan menurut kita yang the best itu nyaman, yang the best itu lancar, yang the best itu nggak mungkin painful. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat di dalam rencana Tuhan, di dalam Alkitab seringkali yang terbaik buat Tuhan itu bisa saja menyakitkan. Sometimes we are wondering how painful the best will turn out to be. Ya, ini kata C.S. Lewis. Bahkan J.I. Packer berkata seperti ini ya. Seringkali teman-teman Tuhan itu pingin membentuk kita. Jadi lebih bersabar, rendah hati, menghancurkan keangkuhan, kesombongan kita. Karena Tuhan pengen kita dekat sama dia. Dekat sama dia. Memang gak enak prosesnya, dihancurkan itu gak enak. Ya, dirombak sama Tuhan itu gak enak. Tapi Tuhan itu sedang mempersiapkan kita untuk suatu hal yang mungkin hari ini kita belum tahu. Hari ini mungkin kita gak tahu kenapa Tuhan obrak-abrik. Kenapa yang bagus-bagus Tuhan obrak-abrik. Kenapa jalan plan A yang udah inilah Tuhan yang aku mau. Ini impianku dari aku TK mungkin ya. Tapi kok gak terjadi Tuhan. Jadi Tuhan mau bentuk kita dengan cara yang berbeda dan Tuhan siapkan kita untuk pelayanan yang khusus. Kesaksian yang unik, berkat yang khusus kita bawa melalui hidup kita bersama dengan proses Tuhan di dalam hidup kita. Teman-teman, mau gak kita mengaminkan ini? Kadang yang terbaik itu belum tentu nyaman. Waktu saya mengalami batal nikah itu yang gak nyaman. Gak nyaman sama sekali, menyakitkan. Tapi kalau saya boleh flashback, saya gak bisa bayangin diri saya yang waktu itu married teman-teman. Saya sangat insecure, saya gak bisa say no, saya orangnya punya banyak trauma, saya gak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, saya gak bayangin kalau saya married pada waktu itu, mungkin setiap hari bisa bertengkar. Mungkin piring di rumah itu pecah semua gitu kali ya. Karena saya nggak punya relationship skill yang baik. Tapi saya setelah itu konseling, saya ketemu sama orang-orang yang menolong saya untuk bertumbuh. Saya mulai belajar menggali apa yang saya suka. Saya solo travel, saya les bahasa ini, bahasa itu. Saya les renang. Saya coba hal-hal yang baru. Saya mulai menemukan diri saya dan apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya gumulkan panggilan hidup saya. Dan disitulah saya merasa Tuhan itu bongkar kehidupan saya. Mungkin Tuhan hancurin hidup saya. Dulu hidup saya merasa udah ditata dengan baik, target seperti ini. Saya dulu orang yang setiap tahun punya target keuangan, target pertumbuhan diri dan sebagainya. Tuhan kayaknya obrak-abrik semuanya. Saya merasa sampai satu poin, merasa kayak buat apa, buat plan kalau sama Tuhan dihancurin terus. Tapi saya merasa dalam momen-momen yang gak jelas itu Tuhan bentuk saya dan Tuhan bangun saya menjadi pribadi yang lebih siap, lebih dewasa dan lebih siap untuk berkeluarga. Teman-teman, kehendak Tuhan yang baik itu belum tentu
enggak painful. Dan itulah yang dialami oleh Yesus. Ketika Tuhan say no, ketika Tuhan izinkan kehendak Tuhan yang jadi. Ketika Yesus doa, cawan pahit ini kalau enggak lalu biar kehendak Tuhan yang jadi. Salib dan kengerian hukuman salib itu yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Luka yang menyakitkan, kematian di atas Kalvari itulah yang dialami oleh Kristus. Namun keselamatan itu hari ini bisa datang kepada kita karena ketaatan Kristus yang menerima no-nya Tuhan dan mengalami yes-nya Tuhan yang painful, tapi mendatangkan berkat dan keselamatan bagi engkau dan saya hari ini. Ketika Yesus berkata iya, mungkin ia menderita, tetapi kehendak Allah yang terjadi dan hari ini kita menerima berkat keselamatan itu. Mau enggak teman-teman hari ini kalau kalian dapat no, kalau kalian merasa doa kalian enggak dijawab, mau enggak kalian hari ini stop dulu dan berkata, Tuhan kalau no pun enggak apa-apa, it's a yes for your will. Kalau no pun enggak apa-apa, biar kehendak Tuhan yang jadi. Kalau hari ini kita mengalami yesnya Tuhan yang painful, mau enggak kita bear it with God. Dan kita bilang, Tuhan kalau Tuhan mau bentuk walaupun sakit, aku mau berjalan. Karena aku tahu Tuhan tahu lebih baik daripada aku. Mari kita berdoa teman-teman. Kita bawa hidup kita pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Saya enggak tahu Tuhan hari teman-teman apa yang Tuhan ingin bentuk dalam hidup kalian hari ini. Mungkin ada hal-hal yang ideal yang engkau inginkan. Tapi Tuhan seolah berkata no. Mau gak hari ini kita datang sama Tuhan. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan engkau say no sama David. Engkau say no sama Paulus. Bahkan engkau say no di Getsemani. Aku mau belajar Tuhan. Untuk menundukkan keinginanku, kesenanganku di bawah keinginan dan kesenangannya Tuhan. Dan ayo kita ambil yuk waktu untuk mengevaluasi hati kita. Kalau selama ini hidup kita didrive sama diri kita yang duduk di atas tahta hati kita. Mau gak kita hari ini bilang Tuhan aku mau turun. Aku mau Tuhan yang duduk di sana. Sekalipun sometimes painful. Sekalipun Tuhan aku keluar dari zona nyaman. Saya aku gak ngerti apa yang Tuhan mau. Sehingga aku alami hari ini. Tapi aku mau tetap pegang tangannya Tuhan. Aku mau tetap melihat bahwa hidupku ini bukan di luar kuasa pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Aku mau bawa hidupku kepada Tuhan, aku mau jalan sama Tuhan. Ayo kita berdoa yuk sama Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, datang sama Tuhan. Bilang Tuhan aku mau jalani sama Tuhan. Aku percaya Tuhan akan bentuk aku. Sekalipun hari ini aku gak ngerti. Mari teman-teman kita berdoa pribadi kepadanya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
di dalam kekuatan ku percaya. Katakan ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tuhan, tolong kami, untuk kami bawa hidup kami di tangan-Mu yang berdaulat Tuhan. Engkau tahu Alfa dan Omega, kami hanya tahu momen saat ini. Oleh karena itu kami percaya sekalipun hidup kami seolah seperti benang kusut, carut marut, kami mengalami rejection di sana situ. Tapi di mata Tuhan, exactly yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya bahwa hidup kami ini gak ditinggalkan sama Tuhan. Sehingga kami mengalami no, sehingga kami mengalami apa yang kami gak inginkan. Tapi kami tahu kami jalan dalam rencana Tuhan. Tuhan akan tarik kami balik di dalam tracknya Tuhan. Dan sometimes it's painful. Tapi kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan tolong setiap kami, entah pergumulan kami dalam studi kami, pekerjaan kami, dalam relasi, mungkin keluarga kami. Mungkin kami gak bisa melihat the light in the end of the tunnel. Tapi kami tahu kami jalan dalam kegelapan sama Tuhan, gembala kami, yang gak akan tinggalkan kami. Ajar kami untuk berserah di dalam kekuatan, pemeliharaan dan rancangan-Mu yang sempurna. Beri hati kami percaya sama Tuhan, lebih dari percaya sama diri kami sendiri. Apapun pergumulan kami Tuhan, kami mau Tuhan bentuk kami. Jadikan kami rumah seperti yang Tuhan mau. Rombak kami Tuhan. Kalau boleh sekalipun painful Tuhan, rombak kami agar hidup kami jadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami bawa hidup kami hanya kepada-Mu. Dan materikan firman-Mu menjadi bagian yang kekal di dalam hati dan pikiran kami. Biar kami sungguh-sungguh menghidupinya sampai akhir hidup kami. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. God bless you all.